Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farrij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wanshur wahfaz wa ayyid nahdatal watani fil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Saudara-saudara dan pemirsa Media Persatuan Channel yang berbahagia, dalam kesempatan ini kami akan mendiskusikan tentang hasad dan iri hati. Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam surah Al-A'raf ayat 10 sampai 18 telah berfirman, yang dibacakan oleh Al-Ustaz Abdul Haris Rasidi MSI. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسجدوا لآدم للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين
تسجد إذ أمرتك قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين تتكبر فيها فاخرج إنك من الصاغرين قال أنظرني إلى يوم يبعثون قال إنك من المنظرين قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين قال أخرج منها مذءوما مدحورا لمن تبعك منهم لأملأن جهنم منكم أجمعين لأملأن جهنم منكم أجمعين
Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Dan sungguh kami telah memperempatkan kemudian di bumi dan di sana kami sediakan sumber penghidupan untukmu. Tetapi sedikit sekali kamu bersyukur. Dan sungguh kami telah menciptakan kamu, kemudian membentuk tubuhmu. Kemudian kami berfirman kepada para malaikat, bersujudlah kamu kepada Adam. Maka mereka pun sujud kecuali iblis. Iblis tidak termasuk mereka yang bersujud. Allah berfirman, apakah yang menghalangimu sehingga kamu tidak bersujud kepada Adam? Ketika menyuruhmu, iblis menjawab, aku lebih baik daripada engkau ciptakan aku dari api, sedangkan dia engkau ciptakan dari tanah. Allah berfirman, maka turunlah kamu darinya, surga, karena kamu tidak sepatutnya menyombongkan dirimu dalamnya. Keluarlah, sesungguhnya kamu termasuk makhluk yang hina. Iblis menjawab, berilah aku penangguhan waktu sampai hari mereka dibangkitkan. Allah berfirman, benar, kamu termasuk yang diberi penangguhan waktu. Iblis menjawab, karena engkaulah menyesatkan aku, pasti aku akan selalu menghalangi mereka dari jalanmu yang lurus. Kemudian pasti aku akan mendatangi mereka dari depan, dari belakang, dan kanan, dan kiri mereka. Dan engkau tidak akan mendapati kebanyakan mereka bersyukur. Allah berfirman, keluarlah kamu dari sana, surga dalam keadaan terzina dan terusir. Sesungguhnya barang siapa di antara mereka ada yang mengikutimu, pasti akan aku isi neraka jahanam dengan kamu semua. Saudara-saudara dan pemirsa media Persatuan Channel yang berbahagia, di dalam surah Al-A'raf ayat 10 sampai 18 tadi kita dapat mengambil pelajaran bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menempatkan kita, telah menempatkan makhluknya sesuai dengan tempatnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjadikan manusia, jin, malaikat, iblis di dalam surah Al-A'raf tadi, antara malaikat, Adam, dan iblis berada di dalam surga. Lalu ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan
kepada malaikat dan iblis untuk sujud menghormati Adam, Nabi Allah Adam. Namun karena kesombongannya, iblis tidak mau bersujud. Tidak seperti malaikat, tunduk, taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, di sini terdapat sifat iri hati, hasad, dan sombong. Nah, karena kesombongannya, maka iblis disuruh keluar dari surga. Dan kemudian karena kesombongannya iblis yang mengaku bahwa iblis lebih mulia daripada Adam, kenapa harus sujud kepada Adam? Sedangkan padahal iblis mengaku diciptakan dari api, tetapi Adam diciptakan dari tanah. Iblis merasa sombong. Nah, karena kesombongannya itu, maka Allah Subhanahu wa ta'ala menempatkan iblis pada tempat yang paling hina. Nah, karena seperti itu, tata iblis pun mohon penangguhan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mohon waktu. Akhirnya Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan batasan waktu kepada iblis sampai hari di mana manusia dibangkitkan. Pada masa penangguhan tersebut, iblis berkomitmen untuk menggoda, merayu, mengajak manusia, yaitu keturunan-keturunan Adam, supaya jauh dari ajaran agama, supaya mengikuti jalan-jalan sesat dan jauh dari Shiratal Mustaqim, ajaran-ajaran yang lurus, ajaran agama Islam. Nah, di dalam surah Al-A'raf ini juga kita dapat memetik pelajaran bahwa barang siapa yang mengikuti iblis, niscaya nanti Allah Subhanahu wa ta'ala akan menempatkan manusia tersebut bersama iblis. Na'udzubillahi min zalik. Nah, pada saat sekarang ini, saudara-saudara yang berbahagia, Tuan Supi, kita memahami sendiri, mengalami sendiri kehidupan pada masa modern globalisasi niki, bagaimana kita dipengaruhi oleh dunia ini. Kalau dulu masa jahiliyah, sekarang ini masa-masa modernisasi, teknologi maju, ilmu pengetahuan maju. Namun karena godaan-godaan iblis seperti tadi, jadi banyak cara setan menggoda kita manusia. Iblis menggoda manusia supaya mengikuti jalan sesat yang mereka bina. Sampai hari kita dibangkitkan, kita terus menerus digoda, kita terus menerus dirayu supaya kita ini jauh dari ajaran agama, jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita melihat baik itu di tataran masyarakat kita, sampai baik itu di pedesaan maupun perkotaan, baik kita masyarakat awam, dan begitu juga para pemimpin kita. Terkadang kita terlena dengan arus zaman ini, sehingga kita lupa terhadap ajaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, terkadang juga sekarang ini kita melihat antara yang satu dengan yang lainnya,
antara kelompok yang satu dengan kelompok yang lainnya, antara keluarga yang satu dengan yang lainnya, tidak mau bersama. Sering terjadi saling hasad, saling hasut, iri hati, dendam. Tidak mau bersama, tidak mau bersatu, itu disebabkan kesombongan. Tidak mau silaturahmi, tidak mau duduk bersila karena menganggap bahwa perbedaan status sosial. Padahal Allah Subhanahu wa taala, kalau kita mengkaji ayat Al-Qur'an, tidak membedakan antara yang satu dengan yang lainnya, tetapi yang membedakan adalah iman dan takwa. Nah, karena terjadinya perasaan-perasaan tadi itu, baik itu iri hati, hasad, sombong dan sebagainya, inilah yang menyebabkan social distance, kesenjangan sosial terjadi. Yang sebenarnya hubungan sosial ini harus dipererat, persaudaraan harus diperkuat. Yang sebenarnya ukhuwah Islamiyah itu selalu ditampakkan, tetapi karena seringkali kita hasad, hasud, iri hati terhadap sesama kita, maka terjadilah perpecahan. Dan na'udzubillah, ini termasuk godaan iblis, termasuk godaan setan, sebagaimana dijelaskan di dalam surah Al-A'raf tadi itu. Nah, oleh karena itu mari kita kembali untuk bagaimana mempererat hubungan silaturahmi kita ini, persatuan kita ini, supaya kita betul-betul kuat, betul-betul utuh, betul-betul maju, betul-betul berkembang, karena di situ terjadi karakter-karakter atau sifat-sifat saling membantu, saling menolong, saling ayomi. Nah, lebih jauh, guru besar kita Al-Maghfurullah Maulana Syekh Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid telah menjelaskan tentang sifat hasad dan iri hati. Hal ini mari kita dengarkan bersama, yang akan dibacakan oleh Al-Ustaz Haji Syafiuddin Kiha SPDI. Menghasut seorang yang berbuat baik, pasti ada penghasutnya. Seperti Nabi Muhammad SAW, penghasutnya Abu Jahal, Nabi Musa, penghasutnya Fir'aun, dan lain-lain. Mencela, menghina, iri hati. Pertama, orang yang bersifat iri hati akan menghilangkan keberkatan. Dua, jangan selalu saling iri hati kepada orang yang punya kelebihan. Yang ketiga, Syekh selalu berpesan dengan mengatakan, jangan iri hati pada orang yang ada gunanya untuk NW. Yang keempat, kalau ada temanmu yang mendapatkan kelebihan maupun kepintaran, jangan saling iri hati. Yang kelima, orang yang suka iri hati pada kepintaran orang, seperti ia menegur Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, demikian guru besar kita Al-Maghfurullah Maulana Syekh Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid telah
memberikan kita gambaran bahwa setiap amal kebaikan, Ustaz Muhlis, setiap perbuatan yang baik itu, setiap orang yang mau menegakkan kebenaran, menegakkan agama, selalu saja ada penghasutnya, selalu saja ada yang iri hati dan dengki. Beliau mengatakan, mencontohkan Rasulullah SAW, penghasutnya Abu Jahal, Abu Lahab, dan yang lain-lain. Begitu juga dengan para nabi yang lain. Ada saja Fir'aunnya, ada saja penghalang-penghalangnya. Nah, beliau juga menjelaskan tentang betapa jeleknya yang namanya iri hati. Kita mengetahui, Ustadz Abdul Haris, kita ini berbeda-beda. Kita berbeda-beda bakat, bidang, latar belakang, kehidupan, rezeki, berbeda-beda. Nah, kita melihat, dan mungkin kita juga sering mengalami, terkadang kita iri hati terhadap teman kita yang lebih pintar, Ustadz Wildan. Atau teman kita yang lebih kaya, punya rumah mewah, pekerjaan yang PNS, betulan, bisnis yang lancar, yang maju, dan sebagainya. Guru besar kita, Bapak Maulana Syekh, melarang kita untuk iri hati, hasad, apalagi ingin mencelakai saudara kita sendiri. Nah, beliau di sini lebih khusus menerangkan bahwa tidak boleh kita iri hati terhadap siapapun yang memberikan jasa kepada Nahdlatul Wathon. Bahkan umat Islam kalau mengenal apa sih artinya Nahdlatul Wathon, sebagaimana yel-yel yang sering sekali sebelum berpidato guru besar kita selalu mengatakan pokoknya NW, pokok NW iman dan takwa. Inilah NW yang sebenarnya. NW menghidupkan iman dan takwa, menyebarkan agama Islam. Inilah yel-yel, visi misi jati diri Nahdlatul Wathon. Jadi sebagai umat Islam seharusnya menghargai, menghormati setiap organisasi, yang mana organisasi tersebut sebagai kendaraan, sebagai wadah, sebagai tempat untuk bagaimana Islam ini berkembang dan jaya. Semua organisasi keislaman seharusnya saling mensupport, mendukung, saling mengayomi, berdiskusi, musyawarah. Bagaimana umat Islam supaya selalu bersatu, supaya selalu kompak utuh untuk membela agama kita ini. Bukan sebaliknya berpecah belah, saling mengklaim bahwa organisasi yang ini paling dan organisasi yang itu paling. Jangan kita menganggap bahwa organisasi yang kita miliki inilah paling bagus, sementara organisasi yang lain jelek. Tapi mari kita menganggap bahwa organisasi keislaman yang ada ini adalah baik dan sama-sama memiliki visi misi untuk menuju kemajuan dan kejayaan agama kita Islam ini. Nah, hal ini bisa terwujud bila kita menyadari betapa pentingnya yang namanya ketegak-teguhan hati, kekompakan, keutuhan jiwa, raga, gerakan, visi misi, dan bersatu sepanjang masa. Umat Islam ini harus bersatu. Kita harus bersatu sampai hari kiamat. Sehingga tadi seperti dijelaskan oleh Bapak Maulana Syekh, bahwa beliau menggambarkan
Siapapun yang suka iri hati terhadap kepintaran yang dimiliki oleh orang lain, itu sama halnya menegur kekuasaan Allah, menegur Allah Subhanahu wa taala. Yang seharusnya mari kita semua berusaha niki doa leh Ustaz Mulis, kita berusaha ya dengan diskusi kita ini kita memperbaiki diri, introspeksi diri dan belajar dari Al-Quran, Al-Hadis. Begitu juga dari fatwa para ulama, khususnya guru besar kita Bapak Maulana Syekh Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid, supaya kita bisa saling menghargai, bisa saling tolong menolong, saling mencintai, saling mengayomi, asah asih, bekerja sama, musyawarah di setiap masalah yang kita hadapi, baik itu masalah di tataran keluarga kita, masyarakat, maupun masalah yang berkaitan dengan agama, nusa dan bangsa ini, harus senantiasa kita musyawarah. Bukan sebaliknya, saling menghina, saling meremehkan, bahkan hasad, iri hati, ingin menjatuhkan saudara kita sesama Islam. Oleh karena itu, melalui diskusi kita ini, Ustaz Abdul Haris, kita memperbaiki diri. Bagaimana kita bisa mengajak diri kita, keluarga kita, teman kita untuk selalu bermusyawarah untuk mencapai kesepakatan yang tepat untuk pengembangan kejayaan agama kita Islam ini. Dan jangan sebaliknya kita mengatakan bahwa orang lain itu jelek. Jangan kita mengatakan orang lain itu bodoh. Ini hal yang sangat dibenci, dan termasuk kalau menganggap diri paling pinter, kalau menganggap golongan kita saja yang paling mantap, paling oke, paling yes, jangan-jangan na'udzubillah ini termasuk takabur, termasuk sifat-sifat iblis yang tadi itu. Padahal dari sejarah kita melihat bahwa iblis itu juga memiliki kealiman, kesolehan dan sebagainya. Tapi ketika Adam diciptakan, ketika Nabi Adam ada, lalu Allah Subhanahu wa taala menyuruh malaikat dan iblis sujud, tapi tidak mau, karena menganggap diri bahwa iblis diciptakan dari api, sementara Adam dari tanah, yang hina dina. Nah, inilah yang menyebabkan iblis, setan itu dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah. Dan dalam surat Al-A'raf tadi itu, siapapun yang mengikuti iblis, setan, jalan-jalannya setan, dan mampu dibelokkan jalannya dari Shiratal Mustaqim, dari ajaran agama Islam, maka na'udzubillah mengikuti jalannya bersama iblis tadi itu. yang tentunya di neraka jahanam. Dan karena iblis itu diberi penangguhan, maka kita harus hati-hati, Ustadz Wildan. Walaupun sekarang ini kita mengaji, baca Quran, baca hadis, baca fatwa ulama, setiap saat, setiap detik iblis ini selalu mencari kesempatan dalam kesempitan, selalu mencari ada udang di balik batu, selalu ada kemauan untuk menggoda kita, Ustadz Abdul Haris. Ada udang batu di situ. Iya, ada udang batu di situ. Jangan sampai kita ikut-ikutan, ikut digoda, diraih. Oleh karena itu pertahanan diri itu penting. Pertahanan diri itu sangat diperlukan. Baik itu harus kita jaga perasaan kita. Bagaimana perasaan kita selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala, selalu merasa bahwa Allah Subhanahu wa taala itu maha besar, selalu merasa bahwa kita ini ciptaan Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada sifat-sifat kesombongan. Selalu menjaga juga bahasa kita dengan zikir, begitu juga dengan pikiran kita, selalu kita memikirkan tentang kuasaan Allah Subhanahu wa taala, dan begitu juga dengan gerakan kita, selalu bergerak untuk beribadah dengan cara yang sesuai dalam konteks telah dijelaskan di dalam Al-Qur'an dan Hadis. Dan termasuk juga bagaimana kita bergerak supaya Islam kita ini maju dan jaya. Tentunya sekarang ini ya, gerakan yang sangat penting sekali
yang sangat urgen sekali, yang sangat darurat sekali untuk diakomodir, digerakkan, dibina, diwujudkan adalah bagaimana kita bergerak untuk menyerukan persatuan umat supaya Islam dan agama kita ini maju dan jaya. Dan mungkin dari sini kita merasa cukup kita diskusikan. Ya, mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita khususnya dan bagi agama nusa dan bangsa, khususnya bagi perkembangan dan kejayaan agama kita Islam. Amin. Ya Rabbal Alamin. Kami mengucapkan banyak-banyak terima kasih dan mohon maaf kalau ada kesalahan. Akhirul kalam. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh wa maghfiratuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.